Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berjumpa dalam forum ini. Salawat serta salam semoga disanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk memenuhi undangan saya bahwa pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 yang terkait dengan penerapan budaya positif. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ibu Syarifah Fitriani, saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Fatoni, SPD, unit kerja SMA Negeri 1 Bandar Siswo. Insya Allah saat ini saya berstatus sebagai calon guru penggerak. Dalam keterkaitan pendidikan guru penggerak yang hari ini yang ingin saya sampaikan bahwa tentang modul budaya positif.
Baik Bapak Ibu, kita di sini sebagai seorang guru ikut andil dalam membimbing putra-putri kita di sekolah ini untuk melakukan budaya positif. Di sini saya ikut andil berperan dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Bandar Negeri Suwo, Lampung Barat, Provinsi Lampung. Yang di mana yang sudah saya terapkan, mari sebenarnya ini sudah kita lakukan. Jadi dalam program pendidikan guru penggerak ini semua hampir keseluruhan itu kita lakukan, tetapi ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi bahwa perlunya ada aksi secara kontinu untuk melakukan hal itu. Yang pertama yaitu salam. Bapak Ibu, apakah ini sudah kita lakukan? Tentu sudah. Kemudian senyum, pasti ini juga sudah kita lakukan. Kemudian sapa, sudah kita lakukan. Dalam proses pembelajaran di awal absensi pasti kita diawali dengan pertanyaan, apa kabar anak-anak, bagaimana kabarnya, apakah sudah siap untuk belajar. Ini sudah kita terapkan. Kemudian yaitu sopan. Apa yang sudah kita beri contoh kepada peserta didik, tentunya kita juga sudah mempersiapkan diri, mematahkan diri untuk memberi contoh sebagai tauladan kepada putra-putri kita. Karena sebuah beban Bapak Ibu kalau kita sendiri tidak memberi contoh, tetapi kita mengajak anak-anak untuk menuju ke hal yang baik. Salah satunya sopan, kemudian yang tidak bisa pisah yaitu santun, kemudian sabar. Nah Bapak Ibu, ada sebuah catatan yang sangat luar biasa bahwa di dalam guru penggerak ini adalah yang awalnya menurut saya, pengalaman saya, bahwa dalam pendidikan guru penggerak yang tadinya itu saya itu mengalami sebuah samar-samar. Bagaimana sih menjadi seorang guru? Bagaimana sih memiliki circle yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas sebagai seorang guru? Nah, ternyata Bapak Ibu, selain guru penggerak itu, pendidikan guru penggerak itu gratis, dibiayai pemerintah, semua mentor-mentornya itu luar biasa. Memberikan kesempatan saya adalah salah satu guru yang tidak bisa mengapresiasikan apa yang saya tangkap, tetapi sedikit demi sedikit kita dilatih dengan banyak keterbatasan, dilatih dari keterbatasan itu menjadi sebuah sesuatu. Contohnya pada saat saya di sini, saya kalau gangguin itu agak deg-degan. Nah, tetapi ternyata dalam perjalanan jadi guru penggerak ini terlatih karena apa? Karena ada melakukan secara kontinu, ada komunikasi. Nah, kemudian ada kesempatan, ada circle-nya, ada kolaborasinya gitu. Nah, kemudian kembali ke sabar Bapak Ibu. Dalam pendidikan kita telah memahami bahwa kita mengikuti bahwa Ki Hajar Dewantara dalam pemahaman filsafat Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu berpihak kepada siswa, menghambat kepada siswa. Salah satunya kelebihannya mengikuti program guru penggerak ini ternyata tumbuh rasa sabar, karena siswa itu membutuhkan, salah satunya membutuhkan kebutuhan dasar seperti rasa perhatian, nah, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, dan kebutuhan kebebasan dalam berekspresi, mengeksplor tugasnya, dan selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Dalam materi ini maka kita akan tumbuh rasa sabar itu, kemudian bagaimana kita menyelami siswa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif
tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian posisi kontrol seorang guru membuat keyakinan sekolah atau kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini materi yang menurut saya itu sangat menarik. Kemudian hari ini selanjutnya yaitu perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, kita adalah guru yang mendapatkan produk pembelajaran di tahun era 90-an dan 2000. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa Bapak Ibu guru kita pada paradigma lama itu menggunakan pembelajaran berpusat kepada guru. Kalau dalam istilahnya pendidikan itu apa ya? Teacher centered learning. Jadi guru adalah sumber pembelajaran yang terpenting di dalam kelas. Kemudian siswa itu lebih sedikit aktif. Ketika di pembelajaran, sebelum saya mengikuti guru penggerak, bahwa sekolah kelas ketika kita ngajar sekolah kelas itu ribut, anak banyak gerak, kemudian crowded, itu tidak sangat mengganggu bagi saya. Ternyata di paradigma baru bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berpusat kepada siswa dengan istilah student centered learning. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ini terkait dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Pasti tidak bisa dipungkiri ini terkait dengan metode yang kita gunakan. Nah, metode yang kita gunakan pada umumnya ketika pembelajaran berpusat kepada guru, kita akan menggunakan metode ceramah. Ya tidak Bapak Ibu? Iya, karena saya juga melakukan itu, apalagi mata pelajaran pendidikan agama Islam yang berkaitan dengan cerita. Namun dalam paradigma baru, mari kita mengubah hal itu mulai dari proses pembelajaran, mulai dari metode pembelajaran yang kita gunakan. Minimal apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu melibatkan keaktifan siswa. Kemudian tugas bukan hanya melulu tentang bagaimana anak ini untuk memenuhi pengetahuannya, tetapi memberikan kesempatan siswa untuk mengeksplor tugas-tugasnya. Saya akan memberikan sebuah contoh bahwa dalam mata pelajaran yang sudah saya lampaui di semester 2, insya Allah ke depan akan saya lanjutkan. Dalam mata pelajaran PAI pada materi fikih munakahat dan ilmu mawaris, saya berusaha untuk menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa. Maka saya berikan instruksi untuk mereka mendownload referensi dalam bentuk apapun di HP mereka. Jadi pembelajaran nanti akan bisa berjalan selain di dalam kelas, mereka bisa melakukan pendalaman materi secara mandiri. Kemudian di dalam kelas, ketika di awal pembelajaran saya berusaha untuk menampilkan atau memberikan gambaran dalam bentuk audio atau dalam bentuk visual saja. Di sini anak-anak, apa yang kalian pahami tentang gambar ini? Oh, itu orang tua, Bu. Kemudian apa keterkaitan gambar orang tua suami istri yang sudah sepuh kemudian dengan materi kita, yaitu materi pembagian harta waris. Kematian itu tidak bisa ditolak ya Bu. Nah, ini ada keterkaitan. Jadi anak memiliki stimulus respon dan anak akan menemukan pembelajaran melalui apa yang kita nukil dalam bentuk gambar atau dalam bentuk pertanyaan pemantik. Selanjutnya, ketika proses pembelajaran, kita bisa menggunakan salah satunya metode diskusi. Tentu metode diskusi ini metode yang sudah biasa kita lakukan, namun butuh kemantapan untuk melakukan hal baik itu secara kontinu. Bapak Ibu, kita kadangkala memiliki motivasi untuk membangun diri, itu kadangkala itu naik turun.
Tapi Bapak Ibu niatkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah niat ibadah, ada kemanfaatan ilmu. Kalau kita berbicara tentang materi itu tidak akan habisnya. Tetapi insya Allah ketika kita ikhlas melakukan untuk mendapatkan keberkahan kemanfaatan ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa dalam disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Bapak Ibu, Yuni dulu melakukan peran sebagai seorang guru, pernah melakukan guru mengambil kontrol sebagai seorang pemimpin. Nah, siswa memiliki motivasi dalam melakukan budaya positif di lingkungan sekolah ini. Ada 3 motivasi yang muncul dalam diri siswa. Kita pun demikian Bapak Ibu, tapi dengan bahasa yang berbeda dan sasaran yang berbeda. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi, motivasi siswa kadang-kala itu melakukan apa yang harus dilakukan dalam budaya di sekolah itu hanya sebatas untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Daripada kena hukum. Kadang-kadang anak itu tensi kalau kena hukum. Jadi belum melekat dalam dirinya, artinya motivasi ini baru motivasi eksternal yang baru dalam jangka pendek. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yuni dulu, guru yang mengambil kontrol sebagai guru yang sering memberikan sebuah penghargaan. Ternyata paradigma baru penghargaan ataupun hukuman itu menjadikan dilema kita, karena penghargaan itu atau reward itu akan berdampak tidak baik ketika dilakukan secara kontinu. Kemudian yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan motivasi yang ketiga adalah motivasi yang intrinsik yang muncul dalam diri. Jadi anak-anak begitu paham apa yang harus mereka lakukan itu muncul dalam diri, jadi milik mereka. Tujuan itu milik mereka, bukan lagi tujuan agar tidak dihukum, bukan lagi tujuan agar mendapatkan imbalan. Maaf Bapak Ibu, ini rekodnya laptop jadul. Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Bandar Negeri Solo, motivasi yang tadi juga motivasi eksternal, motivasi internal, tetapi ada sebuah pemahaman yang selalu saya pahami. Kehidupan itu kan berproses ya Bapak Ibu. Berproses. Nah, berawal dari motivasi eksternal, harapan kita anak itu menemukan motivasi internal. Berawal dari takut hukuman, berawal dari motivasi pengen dapat hadiah, harapan kita anak itu mendapatkan motivasi internal benar-benar menjadi tujuan utama mereka untuk belajar. Saya teringat Bapak Ibu, ada sebuah seminar, saya mengikuti seminar itu, status saya menjadi seorang mahasiswa. Ketika seminar itu dilakukan, di depan podium itu sudah ada hadiah Bapak Ibu. Dan saya langsung cuy mata saya, wah dapat hadiah. Ada Magicom, kemudian ada dispenser, kemudian hadiahnya yang menurut saya itu mengeluarkan kocek yang banyak untuk mendapatkan itu. Ada TV juga, TV-nya kecil. Nah, begitu melihat di podium ada hadiah, terus saya tanya dengan panitia, Pak, itu hadiah untuk siapa? Untuk Audiena. Langsung pemikiran saya, wah berarti dalam forum diskusi itu saya harus aktif. Ketika nanti ada pertanyaan, saya harus menjawab. Nah, kemudian kebetulan materi saat itu adalah materi pembekalan untuk speech competition bahasa Inggris. Nah, saya bukan orang yang pembekal bahasa Inggris, tapi saya suka
sesuatu yang ada daya tariknya. Ketika saya menjadi seorang mahasiswa dalam penyampaian bagaimana teknik menyampaikan pidato bahasa Inggris, kemudian menguasai podium, menyapa audiens, itu bagaimana akhirnya saya aktif. Setiap ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan, tapi saya selalu mencari pertanyaan. Karena apa? Saya tertuju untuk mendapatkan hadiah. Fase itu adalah fase motivasi eksternal yang bersifat secara bukan jangka panjang tetapi jangka pendek. Nah, kemudian berhasil Bapak Ibu. Akhirnya saya bisa menjawab satu pertanyaan, suruh mengulang opening. Mungkin Bu Desi yang lebih paham. Yang saya ingat karena saya motivasi itu hadiah. All praise is due to Allah, the Lord of the world, the Master in the Creator of everything in the universe. The destroyer evil principle and in the hope of principle for enabling us meet together in this example physical vision. Seingat saya seperti itulah. Akhirnya saya dengan lantang maju ke depan mengucapkan hal itu, mendapatkan hadiah dispenser. Hati saya bangga dan bahagia. Tetapi begitu besoknya dipanggil, wah ini anak bisa bahasa Inggris, Mbak jelas nggak paham saya. Maknanya apa? Karena apa? Motivasi itu dalam jangka pendek, motivasi eksternal untuk mendapatkan sebuah hadiah. Bapak Ibu, yang kita ambil peran di proses pembelajaran bisa jadi apa yang kita lakukan ketika kita melulu menggunakan hadiah-hadiah dalam proses pembelajaran tidak jauh dari apa yang saya alami. Namun, lagi-lagi Bapak Ibu, segala sesuatu itu adalah proses. Ketika kita menggunakan hal itu, pasti ada tindak lanjutnya, tidak berhenti sampai di situ. Pasti ada tindak lanjutnya. Dan harapan kita bersama yaitu mendapatkan anak-anak benar-benar menemukan tujuannya belajar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, guru SMA Negeri 1 Bandar Negeri Solo, selanjutnya yaitu posisi kontrol. Nah ini Bapak Ibu, 2 minggu lalu saya mengambil aksi nyata di kelas. Kebetulan ada tagihan tugas untuk melakukan posisi kontrol seorang guru. Allah menghadirkan kasus itu menjadi rezeki saya. Ketika saya masuk pembelajaran, di jam pelajaran saya ada 3 siswa, kemudian di kelas 12 IPA 2 ada 3 siswa yang sudah hadir. Saya menyadari, Masya Allah, Allah itu maha baik. Saya untuk mengkondisikan bagaimana saya melakukan posisi kontrol sebagai seorang guru untuk mengkondisikan ke anak, kita terbatas dengan waktu. Tetapi Allah menghadirkan rezeki itu pada proses pembelajaran saya. Baik Bapak Ibu, ada 5 kontrol. Yang pertama menghukum. Penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau dan manajer. 5 kontrol, posisi kontrol ini pernah kita lakukan. Yang pertama menghukum. 5 posisi kontrol ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama penghukum. Yang penghukum adalah guru ketika melakukan disiplin itu tanpa toleransi, tetapi fokus dengan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah, menyampaikan sesuatu itu dengan bahasa sindiran. Kamu tadi telat, maaf ya, ibu mendahului kamu. Ini merasa bersalah. Akhirnya anak itu merasa bersalah. Kemudian teman, udah sama ibu, yang penting kamu melakukan tugasnya, nanti ibu yang mengatur. Jadi dari sapaan, kemudian sering, ini kelas siapa? Nah, menggunakan sapaan. Kelas ini sekarang jam pelajaran siapa anak? Memberikan sapaan guru itu seolah-olah tidak ada batasan, tidak ada batasan dengan siswa. Menempatkan diri sebagai seorang kakak, menempatkan diri sebagai seorang kawan, menjadi seorang teman. Kemudian pemantau hanya sebatas memantau proses pembelajaran ini sesuai atau tidak.
kemudian apa yang harus diingatkan, kalau tidak ya sudah. Kemudian manajer adalah guru, di sini guru yang bersifat ideal, dan diharapkan kita menggunakan peran itu sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Bapak Ibu, hal ini dalam praktek segitiga restitusi ini keterkaitannya dengan keyakinan sekolah kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, saya pernah lihat di kelasnya Bu Vivi. Di situ ada kesepakatan. Saya baru tahu istilah keyakinan kelas itu. Saya sudah terlebih dahulu melihat, mendengar, kemudian di antara kita melakukan, tapi tidak tahu istilahnya. Ternyata itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Dalam mata pembelajaran saya, pendidikan agama Islam dan modifikasi, dalam tugas saya selalu menyampaikan tugas itu kita sepakati dulu anak-anak. Kita sepakati dulu anak-anak tanggal berapa kita harus mengumpulkan, atau kita batasi sampai jam berapa link itu diberikan kepada ibu. Nah, kita sepakati bersama. Dan kemarin saya mencoba menerapkan keyakinan kelas ini di kelas 10 IPA 2. Jadi mereka mengajukan apa sih yang mereka inginkan di dalam kelas itu, mengajukan, kemudian dikumpulkan kepada saya, kemudian saya bacakan satu-satu, kita kupas satu-satu. Dan salah satunya tidak boleh berpacaran di dalam kelas. Nah, ini sudah masuk dalam peraturan kita, tetapi apa itu butuh kita ajak untuk sepakati anak-anak. Ada mata pelajaran, misalkan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, coba keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Contohnya ketika proses pembelajaran diizinkan boleh berkeluar ketika ingin ke toilet, ketika diskusi sebelum melakukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan boleh angkat tangan terlebih dahulu. Ini keyakinan-keyakinan yang sebetulnya menimbulkan dampak positif terhadap siswa. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan sekolah kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan hal itu. Saya akan menceritakan narasi yang saya lakukan. Di kelas 12 IPA 2 ada siswa yang tidak hadir di jam pelajaran saya. Maka ketika proses pembelajaran saya melangsungkan, kemudian selanjutnya di jam kedua ada tugas mandiri, maka saya menyempatkan keluar untuk keliling di kantin-kantin. Nah, di kantin-kantin mencari siswa yang tidak ada di kelas. Ketika mencari di kantin tidak ada anak-anak ini. Nah, kemudian istirahat jam terakhir saya mendapati 3 siswa saya ini ngintip-ngintip dari jendela. Ngintip-ngintip dari jendela. Kemudian ada salah satu siswa itu, Bu, siswa ibu, Bu, ayo iya, sebentar. Saya menyelesaikan tagihan tugas dari siswa, kemudian saya keluar. Si anak ini lari terdiri-diri, Bapak Ibu. Dari mengitari WC Putri, langsung mengitari kelas 11, 3 kelas itu. Dan saya masih nunggu di depan toilet,
ada salah satu KF sekitar 5 menitan mereka lari. Kemudian mereka datang ke saya. Mereka baru merasa bersalah datang ke saya. Saya tanya Bapak Ibu, gimana? Capek lari-lari? Jawabannya Pak Bu, capek. Kenapa? Kamu kok di dalam pelajaran saya nggak hadir? Nah ini adalah tahap dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Menstabilkan identitas kita. Ibu saya tanya, kenapa? Capek lari-lari nak? Capek. Coba tenangkan dulu, tarik nafas dulu. Ini adalah prosedur tahapan menstabilkan identitas. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, coba yang kamu lakukan ini tidak ada atau tidak hadir di jam pembelajaran Ibu, ini melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Iya. Coba Ibu mau dengar ceritanya. Kenapa kok tidak hadir di kelas itu? Ada tadi di jam olahraga, ada loh. Ini Bu, tadi kebetulan kami itu lapar Bu, karena nggak sarapan. Habis pelajaran olahraga kami ke kantin. Habis ke kantin, kok Ibu udah ada? Kita rasa udah lama. Nah, kemudian akhirnya kita nyebut sekalian Bu, soalnya udah terlalu lama. Ada 3 siswa, dan yang satu siswa ini lucu Bu. Dan ini pasti kita akan temui. Terus kamu kenapa alasannya? Saya ikut-ikutan Bu. Kayaknya benar Bu, saya lapar. Yang satunya, saya itu tadi ngantuk Bu. Nah ini adalah bertanya seperti ini adalah tahapan salah satunya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kita mengingatkan ini benar tidak nak bahwa ini perbuatan yang salah. Benar Bu. Muncullah rasa bersalah mereka. Kemudian lanjut tahap selanjutnya itu kita meyakinkan. Kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, kemudian coba Ibu ingin tahu, manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu yang ada berusaha untuk lebih baik dari kemarin. Hari ini kamu punya kesalahan, tapi Ibu yakin dengan banyak potensi dan itikat kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Mari kita saling merubah kesalahan itu menjadi sesuatu yang baik. Ya Bu, sekarang coba yakinkan Ibu dengan kesalahan ini apa yang Ibu terima atas itikat baikku untuk memperbaiki diri ini hari ini. Kemudian mereka mengajukan, Bu, kami tidak akan mengulangi kembali. Bagaimana kalau saya buat surat pernyataan tidak akan mengulangi kembali, dan jam pembelajaran Ibu selanjutnya saya akan tetap melakukan tagihan tugas itu. Iya. Jadi mereka benar-benar yang menemukan solusinya, kita menjadi manajernya dalam melakukan kasus ini. Dan Bapak Ibu, dalam sebuah ayat, "Fabima rahmatin minallahi lintahi walaupun tafadun khalidati lafatu min qawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Di situ saya kutip dari surat Al-Imran ayat 159 bahwa fa'dul khalidul qalbi, orang yang berhati keras, orang yang berhati sombong, maka orang-orang di sekelilingnya akan menjauhinya. Lalu di situ Allah telah memberikan solusi. Fa'fu anhum, mari kita memaafkan. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada Allah. Wasyawirhum, maka ajaklah untuk bermusyawarah. Nah, sebelum jauh ada materi segitiga restitusi di dalam Al-Quran, ada sebuah langkah solusi dalam penyelesaian masalah. Semoga semoga apa yang kita lakukan niatkan ibadah. Insya Allah ubawila sabili rabbika bil hikmah. Ketika kita mengajak dengan cara hikmah, kita mengajak dengan cara aksan, insya Allah sampai ke hati siswa. Contoh Bapak Ibu, ada sebuah contoh ketika kita mengingatkan siswa dasinya miring, kita melakukan seperti ini. Nah, dasinya miring. Itu kata-kata yang sangat mengagetkan. Secara tidak langsung dalam materi
Ibu guru melakukan sebagai seorang guru, mari kita ambil peran sebagai guru yang berpihak pada siswa. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk kita. Kita juga punya hilaf, siswa pun juga punya hilaf, tapi yang ada mari kita saling memperbaiki diri. Bapak Ibu, saya juga bukan guru yang baik, tapi saya berusaha untuk meresapi apa yang ada di sini. Kita ini insya Allah sudah kita lakukan, tapi sebagai tugas tagihan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, guru yang saya hormati, guru SMA Negeri 1 Bandar Siswa, bahwa budaya positif dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dan tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada kita. Demikian pemaparan materi dari saya, Bapak Ibu. Bila ada salah, saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mohonkan untuk berpartisipasi. Boleh kita di sini kita sifatnya sharing ya Bapak Ibu, karena kita semua melakukan, kita itu guru lebih paham lapangan. Tidak begitu dengan teori, tapi kita sudah sering melakukan. Silakan Bapak Ibu untuk boleh memberikan masukan atau kita boleh sharing bersama, atau ada permasalahan apa kita sambil untuk menyampaikan di forum diskusi kali ini. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu di sini kan Ibu sebagai calon guru penggerak ya Bu. Nah yang saya tanyakan di program ini, apakah guru penggerak itu harus membuat suatu program atau dia hanya menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran di sekolah gitu Bu, atau berkaitan dengan fokus hanya dengan mata pelajaran kita atau secara umum gitu Bu? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus Bu, luar biasa pertanyaannya. Ini sebuah pertanyaan yang sama yang saya sebelum saya melakukan pendidikan guru penggerak, nanti ada program apa ya? Nah Bapak Ibu, di dalam pendidikan guru penggerak itu ada pendalaman materi. Kemudian setelah pendalaman materi ada tagihan tugasnya, itu penerapan di kelas. Contohnya pada modul 1.2, 1.2, 1.3, semua itu ada penerapan di kelas. Contohnya materi keyakinan kelas. Karena terbatas kapasitas saya di sini hanya guru mata pelajaran, berbeda kalau dengan Pak Kufron, beliau wakil kesiswaan lebih luas. Karena kapasitas saya sebagai guru mata pelajaran, maka keyakinan kelas itu saya lakukan di kelas masing-masing ketika saya masuk ke kelas. Di contohnya keyakinan kelas apa yang kita yakini, kita arahkan anak-anak itu, kemudian kita arahkan, coba anak-anak tuh keyakinan kelas itu apa sih? Nah, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita lakukan di kelas, tetapi kita meyakini itu berawal dari mereka, kemudian mereka yang melakukan. Tetapi kita sebagai fasilitator untuk mengarahkan anak menemukan keyakinannya. Nah, jadi selain itu Bapak Ibu, ketika kita melakukan itu, kita dokumentasikan sebagai tagihan tugas untuk mengatur di LMS-nya itu. Semuanya ada tagihan tugas Bapak Ibu. Semuanya ada tagihan tugas. Tetapi karena tugas-tugas ini
terkait dengan apa yang kita lakukan di sekolah, apa yang kita lakukan di kelas, insya Allah tidak memberatkan, justru menambah wawasan kita. Dan sebelum kita melakukan, ada ruang kolaborasi, ada forum diskusi. Nah, ini yang sangat membuat saya itu lebih menarik. Sebelum kita melakukan, kita ada materinya, kemudian sebelum kita memahami, ada ruang diskusinya. Seperti tadi malam ada rukun terkait dengan apa yang Pak lupa tadi malam apa? Nah, ini tadi malam itu kami diskusi keterkaitan pembelajaran diferensiasi. Saya Bu, nggak paham diferensiasi itu apa, nggak ngerti. Serasa-rasanya itu istilah baru. Tapi baca pun kita baca kan selain pandang ya, baca melakukan tugas. Begitu ada ruang diskusi, ternyata menuntut kita untuk kita lebih paham. Nah, berarti akhirnya saya itu menarik sebuah kesimpulan. Ini sudah saya lakukan, hanya saja saya tidak tahu teori. Maka kesimpulannya setelah mempelajari ini, bahwa ini adalah yang terbaik menjadi peran menjadi seorang guru, maka kesimpulannya lakukan hal ini secara kontinu. Nah, itu semua ada tanggungan tugasnya dan semua ada penerapannya di kelas, seperti tadi sopan, santun, sapa juga ada penerapannya. Dulu sudah kita terapkan secara disiplin. Ketika hari ini agak buyar, maka dengan adanya ini semakin jelas lagi untuk menerapkannya, termasuk materi segitiga restitusi. Kita melakukan peran itu, tapi kita tidak tahu idealnya itu guru itu bagaimana. Dengan kesempatan pendidikan itu, ternyata guru itu harus dituntut menjadi guru manajerial, guru yang bisa mengayomi siswa, menghantarkan siswa mencapai tujuan pembelajarannya. Boleh ditambahin Bapak Kufron? Apakah dalam di pendidikan guru penggerak ini bisa diterapkan? Iya. Karena kan Pak Kufron sebagai wakil kesusahan ya. Baik Bapak Ibu, izin berdiri untuk menambahkan semampu saya. Jadi Bapak Ibu guru semuanya, dalam guru penggerak ini kita tidak terbatas pada satu pelajaran atau disiplin ilmu tertentu atau bahkan grade sekolah tertentu. Jadi dalam program ini sifatnya kompleksitas dan dia universal. Materi yang dibahas itu tidak terstruktur kepada salah satu disiplin ilmu, tapi lebih ke gabungan untuk visi umumnya yang berlaku untuk setiap disiplin ilmu dan setiap tingkatan sekolah. Jadi dalam guru penggerak ini kita lebih ke bagaimana memanajemen diri, kemudian bisa kitanya merasa tergerak sebagai insan pendidik, lalu kita mau menggerakkan diri kita untuk berkarya semaksimal mungkin sesuai kapasitas dan kemampuan kita masing-masing, lalu kita bisa juga menggerakkan kawan-kawan kita untuk sama-sama bergerak. Nah, intinya seperti itu. Jadi tidak terbatas pada mata pelajaran tertentu atau disiplin ilmu tertentu, bahkan tingkat sekolah tertentu. Jadi seperti tadi malam kami itu diberikan tugas untuk ruang kolaborasi, presentasi tentang diferensiasi pembelajaran. Yang itu pembelajaran itu kalau bisa diarahkan bahwasanya ada pilihan-pilihan tertentu yang nanti anak-anak itu bisa mengikuti dengan nyaman sesuai dengan gaya belajar mereka. Contoh saya, dan matematika kalau mereka menghitungnya dengan cara ngawang biasa ya dipersilakan, mungkin perlu alat bantu dipersilakan. Kalau hitung bagi-bagian pakai porogafit silakan, mau pakai cara biasa ya silakan. Mana yang mereka itu nyaman, itu contoh kecil saja untuk pelajaran matematika. Nah, sedangkan untuk ini tadi malam yang kami lakukan, kami juga guru SD ada, guru SMP ada, guru SMA ada, tapi kami membahas topik yang sama, hanya saja nanti diterapkannya sesuai dengan tingkatan sekolah masing-masing. Contoh
diferensiasi untuk anak-anak SMA dengan tingkat pemahaman mereka yang sudah lebih tinggi itu beda dengan diferensiasinya anak-anak SD, karena mereka lebih cenderung masih ke arah dari pemahaman konkret belum abstrak. Lalu yang SMP setengah abstrak, yang SMA ini banyak abstraknya, tapi sama-sama tentang diferensiasi. Kira-kira begitu Bu Yuni yang bisa tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugron. Selanjutnya boleh satu pertanyaan. Boleh ditanggapi Ibu, boleh, sangat hebat sekali. Iya boleh. Kita kan sharing di sini. Nanti insya Allah selanjutnya Bapak Ibu guru mendaftar calon guru penggerak, siap membantu, siap mengawal sampai proses pembelajarannya, proses pendidikannya. Silakan. Nah, jadi tadi kan dikatakan bahwa ini tidak berfokus pada materi tertentu ya Bu. Nah, seperti yang Ibu Yuni jelaskan pada hari ini kan kebutuhan dasar manusia nih. Ini apakah ada modul, kalau di pembelajaran kan sehari-hari kita kan silabus ya Bu sebagai acuan kita untuk membuat RPT dan sebagainya. Apakah di guru penggerak ini juga ada panduannya gitu Bu? Kita harus menyelesaikan materi ini begitu Bu? Ya, terima kasih Ibu. Semua disiapkan di LMS itu secara luar biasa Bapak Ibu. Ada modulnya, di modul pun di situ nanti yang saya tidak paham itu jadi tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu dan bagaimana menyelesaikan tantangan tugas itu. Mengerjakan tugasnya pun ada di situ, ada petunjuknya. Dan yang lebih membuat saya lega sekali Bapak Ibu, di sini tagihan tugas itu sesuai dengan kemampuan, kreativitas, dan kesempatan guru. Saya yakin Bapak Ibu guru kreatif sama, kita pasti kreatif, tetapi untuk kadang-kadang kita sibuk untuk mengerjakan tugas itu. Di situ di LMS Bapak Ibu ada yang di situ tagihan tugas itu disediakan yang hanya bisa untuk menulis di LMS. Nulis di LMS bisa. Yang tulisan itu dibuat menjadi poster itu juga boleh. Ada pelayanannya di dalamnya. Kemudian yang dia suka, kalau saya lebih suka membuat dalam bentuk video ya, karena bisa ngeksis Bapak Ibu. Ada foto disematkan di situ dan ada nama Yuni Sarifah Fitriani. Agak lebay Bapak Ibu. Tapi saya suka. Awal-awal untuk mengedit dalam durasi sekitar 5 menit itu butuh waktu 4 jam 5 jam. Tapi karena kita sudah terlatih sebagai tagihan tugas, saya niatkan ini sebuah kemanfaatan ilmu. Mengerjakan itu sambil diskusi aja kita bisa selesai ngeditnya karena kita sudah terbiasa. Nah, di situ ketika yang suka dengan media sosial, boleh Bapak Ibu sudah diolah menjadi video, awalnya yang seperti slide, kemudian video, boleh diupload di YouTube, boleh diupload di media sosial, nanti kita sematkan linknya di situ. Tapi kalau yang tidak, yang dalam bentuk video kan ada gambar-gambarnya, ada gerak-geraknya, ada kreativitasnya. Tetapi yang tidak berkesempatan cukup menuliskan juga dalam PDF, disematkan di dalam LMS. Semua ada petunjuknya dan ada arahnya. Dan sebelum kita melakukan, Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pun diarahkan. Nah ini yang saya sangat suka, mendapatkan circle yang positif. Karena saya saya seorang guru yang banyak ngamburnya. Nah dengan cara berada di circle yang positif, semua itu berusaha untuk mendapatkan pencapaian yang terbaik. Ikut Bapak Ibu. Yang saya tadinya orangnya pemalas, saya akhirnya mengikuti kawan-kawan dan mengikuti di situ LMS-nya dan luar biasa. Semua mentor praktek pengajar itu sangat sebelum melakukan tugasnya sebagai fasilitator itu beliau itu sudah diberi pendidikan sebelumnya sehingga mereka itu sudah mampu sudah mampu bagaimana menghadapi Bapak Ibu guru dengan
Silakan untuk Bapak Ibu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang yang berpusat pada siswa, ya, pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center learning gitu ya. Kemampuan anak itu berbeda-beda. Kita tahu batas kemampuan anak seperti apa. Kemudian setelah kita lakukan seperti itu, ternyata tujuan pembelajaran itu tidak tercapai. Anak sudah diberi kesempatan untuk menjelaskan menjalankan pembelajaran tersebut dengan cara mereka masing-masing, ternyata tujuan pembelajaran tidak tercapai. Bagaimana solusinya agar tujuan pembelajaran itu tercapai dengan kita melihat dasar kemampuan anak peserta didik itu sendiri. Ya, ini PR yang sama bagi saya. PR yang sama. Yang pertama yang saya tangkap dari pertanyaan Bu Listi itu, permasalahan berawal dari siswa. Kita sudah melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, sudah memberikan tugas yang siswanya yang aktif, tapi nggak mencapai sasaran, tidak mencapai sasaran. Berbagai pengalaman, ada yang kesalahan dalam tujuan pembelajaran itu bukan hanya tertitik pada pencapaian si siswa. Kadang-kala kitanya berarti ada yang salah juga dengan diri kita. Apakah, di pertanyaan pemantik untuk saya sendiri, apakah saya sudah melakukan kolaborasi metode dalam pencapaian pembelajaran tersebut? Apakah saya sudah melakukan sesuatu yang bisa menampung kebutuhan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran? Apakah saya sudah menggunakan media yang berpihak kepada siswa? Atau apakah saya sudah melakukan evaluasi sesuai dengan kemampuan peserta didik gitu. Ini saya mendapatkan permasalahan ini di dalam kelas juga. Untuk menyelesaikan pencapaian pengetahuan di bawah, untuk praktek juga di bawah. Nah, kemudian maunya anak ini apa? Seolah ini kita yang menggebu anak agar mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, sehingga dengan ini saya berusaha untuk mengkolaborasikan siswa, bukan tugas siswa dengan kemajuan zaman. Contohnya, begitu saya memberikan tugas siang, anak diberikan arahan, kita berbasis konten, kemudian anak yang editing, anak yang melakukan, ternyata mereka bisa juga. Mereka mampu, dan mereka setelah mereka melakukan memahami dalam materi fikih munakahat. Banyak siswa-siswa itu yang sebetulnya di dalamnya tidak tahu bagaimana pelafazan ijab kabul yang benar. Dalam pernikahan itu siapa saja loh yang menganalisis dalam surat An-Nisa, siapa saja yang diharamkan dan dihalalkan untuk dinikahi. Nah, kemudian begitu mereka mempraktekkan ijab kabul, mereka mengedit tulisannya apa yang harus dilakukan, ternyata begitu selesai kita karena anak Islam anak itu ada kodrat alam, kodrat zaman itu siswa itu akan daya tangkap siswa itu akan berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, yang saya ambil, saya melibatkan siswa melakukan tugasnya dengan melibatkan teknologi. Dengan cara itu mereka akhirnya ada kesempatan membaca, mengedit, melihat. Dari situ setelah dievaluasi, alhamdulillah ada perubahan yang di situ walaupun tidak signifikan, tapi ada perubahan sedikit pada siswa. Nah, seperti itu Ibu Listi. Boleh Bapak Ibu untuk berbagi pengalamannya dalam mengharapkan pencapaian tujuan pembelajaran pada siswa. Boleh Pak Bagas, silakan Pak Bagas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya dipaksa ini. Jadi saya mau tanya ketika tadi apa tadi yang ada penegak hukum kemudian manajer
kontrol seorang guru, jadi ada kaitannya semua tentang pemupu, kemudian membuat merasa benar dan teman. Yang setelah pengalaman yang sudah kemarin-kemarin berlalu, seperti halnya ketika saya memberikan tugas kepada siswa untuk membuat sebuah kerajinan, itu menjadi banyak sekali permasalahan. Contohnya ada kata-kata ketika kita nggak usah bikin, kata-kata tersebut adalah muncul karena ada temannya yang lain yang berniat untuk tidak membuat tugas tersebut dengan alasan udah kita nggak usah ngerjain, nggak apa-apa, paling kita nanti dihukum seperti ini. Kemudian ada lagi ketika paling nanti dihukum cuma suruh lari. Jadi mereka hanya berpikiran bahwa lebih baik lari keliling lapangan misalnya daripada saya harus mengerjakan tugas. Misal contoh halnya ketika saya suruh membuat sebuah kerajinan dari kulit jagung ini dengan banyak alasan, saya nggak punya uang buat beli kulit jagungnya, kemudian kulit jagungnya nyarinya susah, padahal setelah kita amati semuanya teman-teman yang lain juga bisa membuat dan bisa mencari. Nah kemudian ada teman juga seperti itu. Jadi mohon solusinya supaya mungkin di pelajaran lain siapa tahu juga ada yang mempunyai permasalahan yang sama seperti yang sudah berlalu seperti kemarin. Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Amir, silakan Mbak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sebenarnya saya tidak tahu ini pertanyaan atau menyanggah atau menambahi begitu ya, tapi masih ada kaitannya dengan apa yang diutarakan oleh Pak Bagas. Memang seperti itu. Kebetulan ini siswa yang saya temukan ini di kelas yang wali kelasnya Ibu Yuni sendiri di kelas 10 IPS 1. Baik, kemudian dari teknik yang saya berikan kepada anak di kelas 10 IPS 1 ini, ketika tidak mengerjakan tugas, awalnya memang saya beri hukuman untuk lari atau membuang sampah saja. Tetapi setelah saya pikir bahwa tentu anak tersebut akan mengulangi hal yang sama, karena pasti hukumannya yang diberikan oleh Bu Amel akan sama, lari atau membuang sampah atau ada hal yang lainnya seperti itu. Kemudian saya punya inisiatif mereka ini untuk menghafalkan surat-surat pendek atau menghafalkan doa-doa seperti itu, karena ternyata ketika saya tes ada juga yang belum hafal, contohnya misalnya ayat kursi, kemudian doa untuk kedua orang tua, kemudian ada juga yang tidak tahu doa setelah makan itu doanya apa. Kemudian dengan begitu saya ganti tekniknya, yang tadinya hukumannya menggunakan fisik gitu ya dalam bentuk tindakan, jadi saya ganti dengan menghafalkan surat-surat seperti itu, karena ternyata di minggu keduanya efektif mereka menghafalkan, kemudian tugasnya dikumpulkan. Kemudian minggu ketiganya saya bertemu dengan kelas yang sama di kelas 10 IPS 1 kembali dengan tugas presentasi pada kelompok berdua gitu ya, karena saya rasa karena harus survei ke tempat perajin, jadi saya rasa harus berdua supaya ada rekannya, tetapi tetap tidak dikerjakan. Jumlahnya kalau tidak salah sekitar ada 8 siswa di kelas tersebut. Kemudian sama, saya suruh berdiri, saya berpikir mau saya pakai teknik apa lagi kira-kira, karena yang minggu lalu itu ternyata tidak diindahkan gitu loh. Hanya 2 minggu saja diindahkan, kok ini minggu yang berikutnya tidak diindahkan gitu. Jadi saya berpikir mau dengan teknik apa lagi supaya anak ini memiliki rasa tanggung jawab, bukan menakut-nakuti, bukan menekan, bukan untuk mempersulit sebenarnya, tetapi supaya bisa sama dengan yang lainnya, supaya memiliki rasa tanggung jawab pada diri siswa masing-masing. Seperti itu. Ini sharing ya Bu ya. Nanti ada kurang lebihnya, mohon arahannya sebagai guru harusnya kita seperti apa dalam memberikan arahan
bukan sanksi ya Bu ya, tapi arahan kepada siswa supaya dapat mematuhi atau lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya. Terima kasih. Terima kasih. Bisa saya rangkum pertanyaan dari Pak Bagas dan Bu Amel. Di sini kita sama-sama ya Bapak Ibu, sifatnya sharing. Pada dasarnya apa yang kita lakukan itu semuanya itu untuk menghantarkan peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya. Saya kalau kita, insya Allah kalau anak tidak mencapai tujuan pembelajarannya pasti ada di sini ada beban, ada ketidakpuasan dalam diri, ada beban pikiran anak itu tidak mencapai tujuan pembelajarannya. Tetapi ini adalah juga yang menimbulkan teruji emosi kita. Baik Ibu, Bapak, saya mencoba untuk menjawab bahwa dalam menghantarkan pencapaian tujuan pembelajaran pada siswa, kita ketika narasi cerita dari Pak Bagas dan Ibu Amel itu pasti akan kita alami, suatu saat juga akan kita alami. Nah, dalam teori ini Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu baik terkait proses pembelajaran atau proses untuk tagihan tugas, ada dua jawaban. Yang pertama tadi bagaimana menangani permasalahan ini, kemudian solusinya bagaimana. Nah, sekarang yang solusi. Nah, boleh saya ajukan bahwa sebelum kita melakukan proses pembelajaran, baik itu di awal pembelajaran sampai akhir atau tugas pembelajaran, sudahkah Bapak Ibu guru menawarkan keyakinan kelas apa yang kita lakukan ketika nanti siswa tidak mengindahkan instruksi Bapak Ibu guru? Apakah sudah disampaikan ke siswa, Pak Bagas? Sudah. Keyakinan kelas apa Pak? Coba. Jadi keyakinannya malah ketika ada beberapa anak yang belum mengerjakan itu Bu. Jadi seperti pertemuan selanjutnya saya hanya meminta, karena saya minta tugasnya, jadi saya hanya cuma meminta konsekuensinya. Kalau misalnya minggu depan tidak mengerjakan lagi, seperti itu saja. Tapi ketika sebelumnya, karena awalnya memang ya karena ekspektasi kita sebagai seorang guru pasti ketika ada tugas yang diminta sesuai bertanggung jawab dengan tugasnya. Ya, kemudian ya di minggu yang selanjutnya ya saya hanya menekankan ya sudah, Bapak mintanya tugas ini harus selesai di minggu yang selanjutnya. Jadi konsekuensinya apa kalau nanti di minggu yang selanjutnya tidak mengerjakan itu. Pak Bagas dan Bu Amel ini sudah melakukan keyakinan kelas dan sudah melakukan restitusinya. Tadi berbagi Pak Ibu sifatnya kita sharing, melakukan restitusi secara utuh. Ini juga saya alami di kelas ini. Kita tanya ke siswa, melakukan kalibrasi, menstabilkan permasalahan terlebih dahulu. Kenapa nak ada permasalahan apa? Kok tugasnya belum dikumpul? Kalau tadi Pak Bagas project, kalau belum Amel project pembelajaran ya, makalah, diskusi kelas, kita tanya ke orang satu persatu ada permasalahan apa. Kemudian kita pasti mereka ada jawaban. Bisa jadi kalau individual bisa apa masalah biaya. Nah, kemudian setelah kita sudah melakukan menstabilkan permasalahan, kemudian lanjut Pak, kita tanyakan keyakinan kelas, kita ingatkan kembali keyakinan kelas itu. Kan tadi Bapak sudah membuat keyakinan kelas, berarti kita ingatkan kembali, coba keyakinan kelas ini apakah sudah kami indahkan? Belum Pak, karena belum bertugas dan langsung. Nah selanjutnya, pertanyaan selanjutnya bahwa coba apa yang bisa Bapak bantu agar kamu bisa mengerjakan tugas ini? Akan berdasarkan
Bapak beri kesempatan waktu, bisa kita tambah toleransi waktu, tapi di sini kita temukan, kita bantu apa yang bisa Bapak bantu. Ini Pak, mereka akan mengutarakan ini, mengajukan sebuah bantuan. Dengan kita mengucap bantuan sudah berlangsung, nanti akhir nanti yakinkan Bapak kebaikan apa yang harus kami berikan ke depan. Kita coba dulu, kita coba. Nah ini juga saya dapati sama tugas diskusi, bukan tugas diskusi, tugas dia mengucapkan lafaz ayat Al-Quran, merekam, kemudian mengupload ke media sosial, mengediting, kirimin ke saya. Kenapa kok tidak dilakukan? Sudah diberi waktu. Sama saya terapkan juga seperti itu. Ada permasalahan apa? Kita bukan mencari masalah, kita mencari solusi. Kita mengarahkan. Ternyata saya itu nggak bisa ngedit nih. Nah, terus kita bawa ke forum. Kadang-kadang kalau kita bawa ke forum, anak itu merasa malu. Tetapi kita karena kita sudah kesepakatan di kelas itu kita mencari solusinya. Coba teman-teman, coba anak-anak, ada kawan kita yang kesulitan dalam mengeditnya. Adakah anak-anak yang bisa menyempatkan waktu membantu, nanti ibu yang mendampingi? Wah, saya saja Bu. Ada siswa yang namanya Yogi kelas 12 itu, si Yogi itu di kelas itu biasa saja, tidak beraktif. Tapi dengan kita mengarahkan itu, ternyata dia itu juga ikut andil dalam menyelesaikan tantangan. Saya Bu, saya bisa. Oh iya, akhirnya kita dampingi. Kita saatnya tidak langsung kita memberikan sebuah solusi. Kemudian dengan memberi kesempatan ke anak, menstabilkan. Nah selanjutnya kita memvalidasi permasalahan. Nah nanti kita meyakinkan lagi ke siswa. Nah yakinkan itu coba nanti ke depan kalau sudah ada solusi seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Untuk kebaikan apa? Jadi ada pendekatan dalam diri siswa. Nah PR-nya Bapak Ibu, mari kita lakukan secara kontinu. Kadang-kala kita juga punya emosi yang naik turun. Nah, kadang-kala ada permasalahan yang di rumah membawa kita akhirnya di kelas, akhirnya bagaimana melihat anak ketawa yang hanya ketawa saja, kok rasa minder saya, gitu kan ya? Ada kadang-kala anak itu membawa betul-betul mari kita saling memperbaiki Bapak Ibu dengan menerapkan apa yang sudah saya sampaikan. Sampai di sini bagaimana Pak Bagas? Ini sifatnya sharing. Bu Amel bagaimana Bu Amel? Ya sudah. Saya rasa cukup Bapak Ibu. Bu Vivi bagaimana Bu Vivi? Bu Vivi rasa-rasa melihat saya, Mbak Vivi ada sesuatu yang saya tanyakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Ibu Yuni untuk saya. Lebih bukan pertanyaan ya, tapi ini ada sebuah pembelajaran yang saya dapat hari ini. Bapak Ibu, ada Bu Yuni, ada Pak Gubron dengan di seusia yang menurut saya lebih tua ya dibandingin saya, itu mereka penuh dengan semangatnya untuk terus belajar dan berproses. Dan itu yang saya dapatkan di sini hari ini. Kami yang mayoritas di sini Ibu Bapak, alhamdulillah guru muda semua. Jadi lebih ke ayo, ini sudah ada contohnya, memberi contoh yang terbaik buat kita semua. Berarti kita harus lebih baik lagi, harus belajar. Guru itu kalau kita sudah menjadi guru, sudah menetapkan kita menjadi guru, berarti kita harus siap belajar seumur hidup gitu. Jadi ketika kita merasa ada yang salah dari kita, ya kita sadar ternyata masih banyak yang harus kita pelajari. Dan ini terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi guru penggerak, itu menjadi motivasi saya untuk lebih belajar lagi. Kemudian ini semalam Pak ada cerita sedikit. Kami guru-guru plus kepala sekolah itu datang ke acara pernikahan Pak. Di situ merasa ada sesuatu hal yang
itu semua rata-rata siswa Pak, Bu. Di sana tuh siswa semua. Kebetulan kami ada di sana, anak-anak itu tidak menyapa ibu bapak terlebih dari kepala sekolah. Parahnya lagi Pak, Bu, itu merokok semua. Nah, itu merasa apa kurang, apa kita yang salah dalam mendidik. Sedangkan wali sekolah diingatkan ketika di forum bisa itu menjadi sikap. Terus apa anak yang salah itu jadi gitu? Itu menurut saya degradasi moral yang sangat signifikan terjadi sekarang ini. Untuk itu ayo Bu Bapak, mari kita belajar, dan itu bagaimana solusinya untuk kita sebagai pendidik melihat ada kepala sekolah, ada guru, anak-anak semua banyak, itu sekitar ada 30 anak dengan enaknya merokok tanpa menyapa gitu. Itu bersama kita semua itu. Gimana itu solusinya? Karena sudah diingatkan di sekolah, apakah memang anak yang salah? Apa kita yang sebagai guru kurang menjadi guru yang baik? Gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Mari buat kita yang masih banyak ketertinggalan, itu bukan kita tidak berhasil, hanya mungkin kita kurang berjuang sama kita kurang berdoa. Semangat terus, terima kasih. Dengan niat ikhlas yakin bisa sampai. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas tanggapannya Bu Fitri. Ini PR kita bersama, renungan kita bersama. Kita Bapak Ibu guru yang bisa mengawasi lingkungan sekolah, insya Allah ini bisa kita awasi, bisa kita kontrol. Tapi kalau sudah di luar sekolah itu kita sudah tidak bisa mengawasi, sudah jadi tanggung jawab kedua orang tua. Tetapi ketika anak berperilaku seperti itu masih ada punya beban di dalam diri kita, ada punya beban di dalam diri kita, ada yang apakah saya masih salah jadi seorang guru? Kok anak-anak bersikapnya masih seperti itu, masih belum sampai melekat apa yang kita ajarkan di lingkungan sekolah. Inilah Bapak Ibu kelemahan kita. Apakah bisa ada yang bisa menambah, bisa menyumbangkan solusi? Pak Ismail, silakan. Ini permasalahan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya coba menjawab sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami. Ini memang kalau kita bicara tentang peserta didik atau anak kita, rata-rata setelah dia keluar dari sekolah, mau dia lulus atau hanya baru keluar saja, itu dia beranggapan bahwa kita itu bukan siapa-siapanya. Itu rata-rata seperti itu, karena sudah beberapa kali saya di kelas, saya selalu interaksi, bertanya, kenapa kalian setelah pulang dari sekolah ketemu dengan gurunya di jalan, itu seolah-olah kita itu bukan siapa-siapa. Jawaban mereka sebenarnya sepele, malu. Karena apa yang dia lakukan di luar dengan yang ada di sekolah itu berbanding terbalik. Contoh, kalau di dalam sekolah dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia merokok, setelah di luar dia bisa merokok. Akhirnya dia merasa bahwa sebenarnya dia tahu bahwa merokok itu nggak baik. Sehingga begitu ketika dia keluar di sekolah, melihat kita dalam keadaan yang apa adanya, nah dia malu gitu. Nah, ini jadi tanggung jawab kita bersama atau PR kita bersama sebenarnya. Mari kita bersama-sama untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan, karena itu saja yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita mau menyalahkan anak, kita tidak bisa, karena anak juga punya orang tua kandung. Kalau kita mau menyalahkan diri kita sendiri, rasa-rasanya juga kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Mari, jadi menurut saya, mari kita sama-sama setidaknya kita selalu mengingatkan ke anak dan berikan contoh.
Jangan sampai kita mengingatkan ke anak tetapi diri kita tidak menjalankannya gitu. Mungkin itu saja Bu ini. Jadi kemarin itu kebetulan ada guru SMK Bakti Mulia dan SMA kita. Untuk tanggapan dari guru-guru SMK Bakti Mulia untuk siswa kami ketika di dalam forum, ketika untuk guru-guru Bakti Mulia berkata kalau di dalam luar, intinya di luar forum ketika mereka bertemu dengan guru, mereka akan berani mematikan rokoknya gitu. Jadi mereka juga melihat anak ini beneran anak SMA kita gitu. Itu geleng-geleng gitu sampai. Kalau di SMK itu penuturan dari guru ya, tapi kita tidak lihat langsung kenyataannya. Ya mungkin saja ini bukan saya masuk tujuan ya, karena setahu saya hampir semua siswa rata-rata seperti itu. Kalaupun misalnya di SMK Bakti Mulia ternyata begitu, berarti alangkah bagusnya gitu. Kita bisa mungkin tanya dengan gurunya, apakah itu didikan dari gurunya atau memang sikap anak dari keluarganya yang baik gitu. Ya mudah-mudahan kalau memang iya, mungkin kita bisa contoh mungkin kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh SMK Bakti Mulia seperti apa gitu. Cuman rata-rata seperti itu. Jangankan anak SMA yang istilahnya sudah seperti itu ya, anak SD saja itu kalau sudah keluar dari sekolah, mereka itu pergi mancing atau bahkan hari Jumat dia nggak berangkat ke musola, ketemu saya itu langsung lemas gitu. Besoknya begitu saya temui, mereka tanya jawab sambil malu-malu gitu. Ya memang seperti itu. Ternyata di rumah juga nggak diingatkan sama orang tuanya. Jadi kita sih balik lagi bahwa memang kayak zamannya itu tadi sih Bu, zamannya anak-anak sekarang seperti itu. Jadi kadang kita kalau mau menyalahkan orang tua juga nggak bisa, mau menyalahkan anak juga nggak bisa, menyalahkan diri sendiri apalagi. Yang bisa kita lakukan adalah itu tadi seperti kata Bu ini, bahwa kita wajib positif atau wajib kita memberikan contoh yang baik, selebihnya kita serahkan saja gitu. Bukan artinya kita mau masa bodoh, bukan. Tapi kalau bisa kita lakukan memberikan contoh, kemudian kita menegur, ya itu yang bisa kita lakukan. Karena tadi juga sebenarnya saya mau tanya, Bu, itu kan tadi kalau bisa menghilangkan bahasanya menghindari hukuman dan reward gitu ya. Sementara dilema kita, kalau anak tidak ada hukuman, tidak ada reward, motivasinya kurang atau efek jerahnya biasanya kurang juga. Tetapi karena memang sistem pendidikan kita itu menginginkan bahwa kita anak itu benar-benar tumbuh motivasi itu dari internalnya, jangan sampai dari eksternalnya. Nah, yang hanya kita bisa lakukan itu tadi, kita lakukan secara kontinu, kita doakan, kita nasihati, kita berikan contoh yang baik. Ya mudah-mudahan dengan cara yang seperti itu yang benar-benar bisa nanti menjadikan anak didik kita jauh lebih baik gitu. Itu saja. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bu Ivi, berbagi sharingnya. Ini kan tidak bisa kita simpulkan bahwa anak kita itu seperti itu karena satu orang sumber. Saya juga mengalami waktu saya kelulusan, ada siswa sekolah lain yang melakukan tindak asusila, ketemu saya biasa saja. Tapi begitu ketemu kebetulan bapak saya orang tua, mungkin katakan orang tua berbeda, melihatnya agak gimana, langsung mereka posisinya berbeda. Nah ini tapi tidak bisa kita tarik kesimpulan bahwa PR kita adalah mengingatkan, membimbing anak, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dan kemudian ada semua anak di luar pembelajaran. Saya juga mengalami Pak Ismail. Kalau sudah saya pakai daster nyatu di depan halaman itu, sapaannya bukan Bu, Bobi, panggil Bobi. Walaupun itu Bobi itu yang menurut saya panggilan yang menghormati, tapi kalau dengan cara itu tulis saya Bobi, nah gitu kan ya, kadang ragu
di sekolah, tapi kenapa kok di luar pembelajaran ternyata ada berkah. Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak tahu kalau itu ibu. Saya kira itu orang lain. Nah ini kan kita obrolkan, tapi kan kesempatan kita ngobrol ke siswa itu kadang-kadang tidak ada kesempatan, tapi dengan cara dan upaya bagaimana kita mengarahkan siswa, semoga kita diberi kesempatan, sehat, kesempatan waktu. Saya cukupkan Bapak Ibu, semoga diskusi kali ini, forum ini mendapatkan manfaat berkah. Saya tutup, mari kita tutup dengan lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.